Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Somole. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen risiko bisnis UMKM. Pasti dari berbagai pihak, seorang yang berbisnis maupun berinvestasi pasti tidak lari jauh dari yang namanya risiko bisnis. Ya, kalau di dalam berbisnis UMKM itu sendiri ada berbagai faktor-faktor yang menyebabkan dampak dari risiko itu sendiri. Adapun tujuan evaluasi dari berbagai risiko bisnis itu sendiri. Oke, baik, langsung saja. Dari pengertian risiko itu sendiri adalah proses sistematis dan mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani dan memantau risiko-risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Kemudian tujuan dari manajemen risiko dalam melindungi aset usaha, yaitu menjaga kelangsungan operasional, meminimalkan kerugian finansial, dan juga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan daya saing bisnis. Ada juga jenis risiko yang dihadapi UMKM. Jenis risiko singkat seperti risiko operasional, gangguan produksi, masalah mesin rusak, pegawai absen ataupun SOP tidak jelas. Kemudian risiko keuangan seperti arus kas buruk, piutang tak tertagih, kredit macet, kredit macet dan risiko pasar perubahan permintaan seperti persaingan atau tren konsumen. Kemudian risiko hukum, perizinan tidak lengkap, pelanggaran hukum atau kontrak. Kemudian ada juga namanya risiko reputasi, yaitu seperti pelayanannya buruk, usaha maupun ulasan negatif di media sosial. Berikutnya juga risiko bencana seperti banjir, kebakaran, gempa, pandemi dan lain-lain. Ada juga risiko teknologi, seperti serangan cyber di dalam sistem digital yang akan terjadinya error dalam pembayaran maupun pengeluaran dalam sistem digitalisasi. Seperti itu tergantung dari aplikasi yang digunakan dalam bertransaksi. Adapun tahapan manajemen risiko dan juga identifikasi risiko untuk menentukan apa saja risiko yang memungkinkan terjadi. Kemudian ada namanya analisis risiko, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Seperti di mana analisis itu sendiri dilihat dari berbagai faktor yang terdapat dalam suatu bisnis. Seperti contohnya dampak dari keinginan konsumen sehingga dapat merugikan kita sendiri, yang dimana di dalam suatu bisnis kita tidak memperhatikan bagaimana konsumsi konsumen itu yang berubah-ubah atau berbeda-beda. Kemudian evaluasi dalam risiko, seperti menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan untuk ditangani. Seperti risiko yang patut diprioritaskan atau yang ditangani itu seperti ada namanya risiko karyawan, yang dimana harus ditangani sehingga di dalam suatu bisnis itu dia berjalan karena karyawan itu dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya yang diberikan dalam suatu bisnis tersebut. Kemudian mitigasi atau pengendalian risiko, menyusun strategi atau tindakan untuk mengurangi kemungkinan besar dampak dari risiko itu sendiri. Pemantauan dan review, memastikan efektivitas pengendalian risiko serta melakukan evaluasi
berkala. Seperti di mana di dalam suatu bisnis kita harus melakukan yang namanya pengendalian risiko, seperti melakukan larangan-larangan yang dilakukan oleh konsumen, dan juga berbagai faktor yang dimana dapat menyebabkan risiko itu sendiri terjadi. Ada terus strategi ada juga strategi pengendalian risiko yang dimana menghindari risiko. Yang pertama itu menghindari risiko, tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi. Contohnya seperti di dalam suatu pembelian produksi itu harus mempunyai berbagai aspek untuk mengetahui bahwa apakah produk tersebut memang betul dan layak digunakan. Itu adalah salah satu contoh agar terhindar dari risiko itu sendiri. Kemudian dan juga ada juga namanya mengurangi risiko untuk memperbaiki proses atau SOP itu sendiri. Ada juga mentransfer risiko ya kawan-kawan. Di sini ada asumsi kontrak kerjasama dengan pihak pemilik produksi dengan produsen, sehingga dapat terhindar dari risiko itu sendiri. Contohnya tuh seperti ada juga contoh yang namanya contoh penerapan dalam UMKM risiko, strategi pengelolaan keterlambatan pesan atau menyiapkan pemasok cadangan untuk penjualan yang turun diverifikasi atau produk layanan seperti data hilang, backup rutin, dan penggunaan cloud. Banjir juga agar dapat menyewa tempat di lokasi aman dengan asuransi bencana. Alat bantunya itu tools atau SWOT analisis. Kemudian penutup ya, kalau macam dari semua penjelasan tadi, adapun penutupnya atau kesimpulan, di mana manajemen risiko itu harus menjadi bagian dari strategi harian UMKM. Bukan hanya saat krisis, tapi juga melalui pengelolaan risiko yang baik, UMKM bisa bertahan lebih lama dan juga lebih adaptif dan tumbuh lebih sehat. Itu mungkin penjelasan singkat dari saya mengenai manajemen risiko bisnis UMKM. Mungkin kurang dan lebihnya kawan-kawan juga dapat buka di Google maupun di AI agar kawan-kawan dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana dalam berusaha atau berbisnis itu memiliki berbagai macam aspek, seperti risiko juga termasuk salah satu aspek untuk menahan atau menangani risiko dalam berbisnis, sehingga bisnis yang kita jalankan itu lancar dan sudah terjauhi atau sudah tahu bagaimana risiko yang akan dialami, sehingga dapat mengembalikan modal dan dapat juga mengaktifkan aktivitas sebagaimana biasanya dalam melakukan bisnis. Mungkin itu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.